Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi Rizky Fauzan, saya dari kelompok 12 dan ingin membawakan presentasi tentang cross product vector. Perkalian cross product vector. Sini kita ada 6 materi yaitu cross product vector. Yang kedua menggunakan kedatangan untuk menentukan arah dari vektor tersebut, dan ketiga menentukan arah hasil perkalian silang. Keempat, rumus umum dari cross product vector. Kelima, menggunakan perkalian segitiga menggunakan perkalian segitiga dalam cross product vector, dan volume paralel epipedu menggunakan cross product vector. Cross product vector merupakan terdiri dari dua macam, yaitu perkalian titik dan perkalian silang vektor. Perkalian silang vektor cross product menghasilkan suatu vektor berupa persamaan yang memiliki nilai bilangan dan arah. Pada aturan perkalian silang vektor menghasilkan sebuah vektor baru yang tegak lurus dengan vektor yang dioperasikan. Misalnya pada perkalian silang vektor A dan vektor B menghasilkan vektor C, yang dimana vektor C itu adalah vektor A cross B. Vektor C dari hasil perkalian tersebut adalah vektor tegak lurus dengan vektor dan juga vektor B, dengan vektor A dan juga vektor B. Nih, ini merupakan vektor A dan ini vektor B. Sedangkan C adalah ini C adalah hasil A cross B, yang dimana dia menghasilkan vektor baru yang tegak lurus. Penentuan arah vektor pada perkalian silang dapat menggunakan kaidah tangan kanan yang melibatkan telapak tangan, 4 jari, dan jempol atau ibu jari, di mana telapak tangan menuju arah vektor pertama yang akan dikembalikan, dan 4 jari menuju arah vektor kedua yang akan dikalikan, dan di arah vektor kedua. Kemudian arah vektor satuan hasil perkalian ditunjukkan oleh ibu jari. Ini vektor A, vektor B, dan arah hasil perkalian dari A cross B ini adalah ibu jarinya yang ini. Oke. Sifat-sifat perkalian silang atau cross product sesuai pada daftar berikut. Pertama, tidak berlaku sifat komutatif. A cross B tidak sama dengan B cross A. Berlaku sifat anti-komutatif, yaitu A cross B sama dengan minus B cross A. 3. Persamaan untuk kedua vektor A dan B saling tegak lurus. Itu nilai mutlak A cross B sama dengan 0. Persamaan untuk kedua vektor A dan B searah sama dengan A cross B sama dengan 0. Kelima, untuk vektor A dan vektor B berlawanan arah, itu A cross B sama dengan 0. Cross product atau hasil kali silang merupakan hasil kali antara dua vektor di ruang dimensi 3 atau R pangkat 3 yang menghasilkan vektor tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan. Persamaan yang memenuhi pengertian dari perkalian silang vektor adalah A cross B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B sin theta atau A kali B. Berikut adalah rumusnya dari perkalian silang vektor. A cross B sama dengan nilai A, nilai mutlak A dikali B sin theta. Sedangkan N di sini sama dengan vektor satuannya. Dalam perkalian silang vektor, selain perkalian nilai perlu juga untuk memperhatikan hasil perkalian arah. Vektor dalam dimensi 3 ditunjuk oleh 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan juga Z. Ketika sumbu tersebut masing-masing saling tegak lurus satu sama lain, simbol arah vektor dalam dimensi 3 umumnya ditulis dengan I, yaitu mengarah searah sumbu Z, A min X, dan Y searah sumbu Y, dan K searah sumbu Z. Masing-masing dari sumbu tersebut saling tegak lurus, yaitu 90 derajat. 90 derajat, 90 derajat, dan ini juga 90 derajat. Berdasarkan persamaan yang berlaku pada perkalian silang vektor dapat diperoleh dua kesimpulan. Pertama, adalah perkalian silang antara vektor satuan yang sejenis menghasilkan nilai 0 karena sudut yang terbentuk adalah 0 derajat dan nilai sin 0 derajat sama dengan 0. Sehingga perkalian vektor satuan yang sejenis akan sama dengan 0. I cross I sama dengan nilai mutlak I, nilai mutlak vektor I dikali nilai mutlak vektor I dikalikan sin 0 derajat sama dengan 0. J kali J sama dengan J dikali J dikali sin 0 derajat sama dengan 0. K kali K sama dengan mutlak I dikali I
kali sin 0 derajat sama dengan 0. Kedua, cara menentukan arah vektor satuan I, J, K dapat dilakukan melalui sebuah lingkaran dengan arah vektor satuan I, J, dan K. Urutan perkalian pada lingkaran yang searah dengan putaran jarum jam menghasilkan nilai arah positif. Sedangkan urutan perkalian yang berlawanan arah dengan putaran jarum jam menghasilkan nilai arah negatif. Menghasilkan nilai positif, sedangkan ini berlawanan arah jarum jam menghasilkan nilai negatif. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal. Diketahui vektor satuan A sama dengan mempunyai 2i dikurang j, sedangkan B mempunyai 3i. Tentukan perkalian silang vektor satuan A dan B. Pertama kita diketahuinya yaitu vektor A mempunyai 2i minus j dan minus 1 atau minus 1j, sedangkan vektor B mempunyai 3i. Kita di sini A cross B sama dengan 2i minus j dikali di cross dengan 3i. 2i kali 3i dikurang j kali 3i. Sini 2 kali 3 i kali i, 1 kali 3 j kali i. Kita akan menghasilkan di sini 6 serta 6 dikalikan 0 derajat karena ini i kali i akan menghasilkan 0 karena dia mempunyai satuan yang sama. Nah, ini 1 kali 3 dengan 3 dan j kali i karena berlawanan arah akan menghasilkan minus k. Jadi kita dapat simpulkan dari sini akan menghasilkan 0 tambah 3k dan hasilnya adalah 3k. Oke. Rumus umum cross product vektor. Cara melakukan perkalian silang vektor pada dimensi 3 dapat dicari menggunakan metode determinan matriks. Sebagai contoh, misalnya vektor C adalah hasil perkalian silang antara vektor A dengan AXI tambah AYJ tambah AZK dan B sama dengan BXI tambah BYJ tambah BZK. Maka rumus perkalian silang vektor untuk vektor C sama dengan vektor A cross vektor B dapat diperoleh melalui persamaan determinan matriks di bawah. Ini adalah untuk vektor A, vektor B, dan C adalah A cross B. A cross B dan ini menggunakan rumus determinan matriks di mana yang di bawah itu plus, yang tombol yang panah merah itu plus, sedangkan yang panah biru ke atas itu negatif. AY BZ dikalikan dengan I akan menghasilkan notasi I, vektor satuan I, sedangkan yang J akan menghasilkan vektor satuan J dan K akan menghasilkan vektor satuan K yang merupakan kalau yang ke bawah negatif dan ke atas ke bawah positif dan yang ke atas negatif. Atau kita juga bisa menggunakan rumus perkalian silang vektor A dan vektor B juga dapat dinyatakan melalui persamaan umum berikut. A cross B sama dengan A Y BZ dikurang AZ BY dikalikan dengan I tambah AZ BX dikurang AX BZ dikalikan dengan Y tambah AX BY dikurang AY BX dikalikan dengan K dengan minus Y tambah 2K. Di sini kita sudah diketahui bahwa A mempunyai 3 A di sini 3i tambah 1j tambah 2k dan sedangkan B mempunyai 0i dikurang j tambah 2k. Kita dapat menggunakan rumus yang kedua di mana BZ-nya ini adalah notasi K, Y-nya ini adalah notasi dari Y 1 dikurang dengan AZ di mana sini 2 dan BY-nya di sini adalah minus 1. 1 dikali 2 dikurang minus 2 dikali minus 1, AZ-nya ini adalah 2, BX ini 0 karena vektor satu dari I ini adalah 0 dikurang 3 dikali 2. X-nya di sini adalah 3, Z-nya di sini 2. Ditambah AX-nya 3, B-nya itu minus 1 dari minus J dikurang AY-nya dari J
yaitu 1, dan BX ini adalah I yaitu 0. Akan menghasilkan 2, 1 kali 2, 2, kurang 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2, tambah 0 dikurang 6, tambah minus 3 dikurang 0. Ini akan menghasilkan minus ketemu minus 2 akan menghasilkan 4i tambah minus 6j tambah minus 3k. Ini adalah hasil akhir dari perkalian silang antara vektor A dengan vektor B. Luas segitiga dengan cross product vektor. Segitiga adalah bangunan memiliki alas dan juga tinggi. Untuk itu kita dapat merumuskannya untuk mencari luasnya dengan menggunakan cross product vektor. Rumusnya adalah sebagai berikut. Setengah dikalikan panjang vektor dari U cross V. Contoh soalnya sudah sebagai berikut. Tentukan luas segitiga mempunyai titik sudut P 2, 2, 0, minus 3, Q 1, 4, 5, dan R 7, 2, 9. Kita bisa nulis diketahui bahwa vektor P mempunyai 2i tambah 0j dikurang 3k, dan Q mempunyai 1i tambah 4j dan tambah 5k, R mempunyai 7i tambah 2j tambah 9k. Kita di sini menentukan PQ dengan PR-nya terlebih dahulu, di mana PQ sama dengan Q kurang P sama dengan 145 dikurang 2, 0 minus 3 akan menghasilkan minus 148, sedangkan PR di mana R dikurang vektor P sama dengan 729 dikurang dengan 2, 0 minus 3 yang akan menghasilkan 5, 2, 12. Setelah itu kita akan melakukan perkalian silang dari PQ dikalikan dengan PR. Yang dimana akan menghasilkan 4i tambah 40j dikurang 2k dan dikurang 16i tambah 12j tambah 20k yang akan menghasilkan 32i tambah 52j dikurang 22k. Setelah ketemu dengan hasil perkalian cross product vektornya, kita bisa mencari dari panjang cross product vektor tersebut. Di sini dia sebenarnya dari akar 4212 sudah benar, tapi jika dikalkulasi dengan kalkulator akan menghasilkan hasil berupa 64,89. Dan di sini kita bisa rumus setengah dikalikan dengan 64,89 akan menghasilkan 34,44. Karena volume paralel epipedum. Paralel epipedum adalah bangun ruang dengan 6 buah sisi yang sisi sejajarnya kongruen dan masing-masing sisinya berbentuk jajaran genjang. Paralel epipedum terbentuk dari 3 buah vektor, misalkan U, vektor V, dan vektor W. Rumus volume paralel epipedum adalah sebagai berikut. Panjang vektor U dikalikan dengan hasil dari V cross W sama dengan, atau bisa juga kita menggunakan V dikalikan dengan vektor cross product vektor dari U dan W, dan juga kita bisa menggunakan W dikalikan cross product vektor dari U dan juga V. Contoh soalnya, tentukan volume paralel epipedum yang dibentuk vektor U 3E. 3i dikurang 1j tambah 2k. Ini bisa J saja. V sama dengan I dikurang 0j tambah 2k. I ditambah 0j kurang 2k. W sama dengan 2i tambah 1j tambah 3k.
Dan di sini kita bisa menggunakan rumus yang pertama, yaitu U dikalikan hasil dari cross product vektor V dengan W. Dimana di sini kita dari cross productnya menggunakan determinan matriks yang akan menghasilkan 2i dikurang 7j tambah k. Setelah itu kita bisa menginputkan rumus ini, yaitu dari vektor u-nya 3i dikurang 1 tambah 2k dikalikan dengan 2 minus 7 dan 1. 2 minus 7, 1. Sama dengan 3 kali 2 tambah minus 1 dikali minus 7 tambah 2 dikali 1. Sama dengan 6 tambah 7 tambah 2 sama dengan 15. Dan nilai mutlak dari 15 adalah 15. Jadi volume paralelepipedum tersebut adalah 15. Itulah presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.